Menjadi seorang guru haruslah mengerti potensi dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Antara siswa satu dengan siswa yang lain tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kebetulan saat ini saya mengajar di sekolah khusus autis. Murid yang saya ajar belum mampu berkomunikasi dengan baik. Ingin sekali saya rasanya memiliki anak bisa berkomunikasi dengan baik. Pada percakapan dengan guru yang lain, terlontar suatu perkataan, "Bu, bagaimana ya seandainya murid kita bisa berbicara dengan lancar?" Pasti mereka akan bercerita, pasti mereka juga akan saling ngobrol satu dengan yang lain. Saat mengajar anak autis, ingin sekali saya memiliki formulasi yang cepat, tepat, dan langkah-langkah apa yang dapat saya ambil agar bisa memperlancar komunikasi murid saya. Pada suatu pertemuan dengan guru yang diselenggarakan di sekolah, banyak mereka saling sharing, saling menceritakan tentang perkembangannya muridnya masing-masing. Pada kesempatan itu saya juga melontarkan suatu pertanyaan, Bapak Ibu guru, adakah di sini yang sudah bisa mengasesmen siswanya dengan sesuai kaidah yang berlaku? Banyak mereka menjawab, yang membuat saya kaget sekali karena mereka menjawab, "Bu, saya sudah membuat asesmen, tetapi belum sesuai kaidah yang berlaku." Nah, dari sini saya berpikir bagaimana sih sebenarnya cara mengasesmen dengan baik sesuai kaidah yang berlaku itu. Suatu ketika saya mendapatkan info dari kepala sekolah saya. Katanya mau diadakan suatu pelatihan yang tidak dikenakan biaya. Saya diminta mendaftar pada waktu itu. Ternyata pelatihan itu adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Nusantarun dan berkolaborasi dengan kampus Guru Cikal. Alhamdulillah saya mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatihan pada waktu itu. Ternyata pelatihan yang diselenggarakan pada waktu itu adalah pelatihan tentang asesmen yang kebetulan sekali pas dengan kebutuhan yang saya inginkan. Setelah melakukan asesmen, kemudian saya mulai mengobservasi siswa. Saya mencari tahu potensi, kekurangan, dan hal-hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan komunikasi siswa saya. Saya juga melibatkan orang tua untuk melatih keterampilan komunikasinya saat di rumah. Saya meminta orang tua untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Saya meminta orang tua untuk memberikan komunikasi dalam kegiatan kesehariannya, seperti saat mereka mau makan, saat mereka mau minum, atau kegiatan yang lainnya. Dari hal yang sederhana ini dan dengan komunikasi dengan orang tua, alhamdulillah komunikasi murid saya menjadi lebih baik lagi. Komunikasi itu penting sekali menurut saya, karena dengan komunikasi siswa menjadi lebih gampang dalam belajar dan mereka juga lebih mudah dalam mempersiapkan masa depannya. Besar sekali manfaat yang saya ambil setelah saya mengikuti pelatihan dari kampus Guru Cikal. Saya bisa mengasesmen dengan baik dan benar. Setelah mengikuti pelatihan, saya juga bisa lebih memahami bagaimana mengasesmen dan tujuan apa dari asesmen itu sendiri. Setelah mengikuti pelatihan, saya juga bisa mengasesmen dengan lebih mudah, bahkan sampai pada tahap pembuatan program. Dari proses asesmen, saya juga menjalin komunikasi dengan orang tua, sehingga terjadi kesepakatan pembuatan program yang sesuai dengan keinginan dan harapan orang tua dan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Selain pengetahuan tentang asesmen,
banyak pengetahuan yang lain yang saya dapatkan. Saya sekarang lebih mudah dalam mengelola kelas. Saya lebih bisa memahami perbedaan individu tiap siswa, bahwa mereka membutuhkan kenyamanan dan kemerdekaan dalam belajarnya. Setelah saya menggunakan konsep Merdeka Belajar, mereka lebih nyaman dengan saya dan mereka dapat dengan lebih mudah menerima materi yang saya berikan. Terima kasih Nusantarun, terima kasih Kampus Guru Cikal. Salam Merdeka Belajar.